billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kami sampaikan kepada Takmir Masjid Baitul Iman yang telah menyediakan tempat. Terima kasih pula kami sampaikan kepada PCM maupun Lasis UKM Semarang Barat beserta teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah Semarang Barat, serta pembicara kita Ustadz Mas Burhan Khairuddin yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kajian kelas milenial pada malam kali. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui kita bisa mengenal yang namanya agama Islam, yaitu agama untuk rahmat seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Pada malam kali ini kajian teras milenial akan membahas terkait masalah 5 dalam Muhammadiyah, yang mana masalah 5 dalam Muhammadiyah ini pernah diistinbat buku Majelis Tarjih pada tahun 1954 Desember bulannya sampai Januari 1955. Dan masalah 5 ini apakah sama nanti dengan masalah molimo yang sering didakwahkan terkait larangan Ramadan dan lain sebagainya? Apakah nanti juga malah justru 5 masalah ini justru berbeda dengan yang disebut dengan molimo? Untuk menyingkat waktu, kepada beliau Mas Burhan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan karunia-Nya kepada kita, jika pada malam hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan teras milenial dalam keadaan sehat walafiat. Salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah 5 dalam Muhammadiyah. Ini masih masalah 5 Muhammadiyah ini masih asing di telinga kita. Bahkan untuk kader Muhammadiyah sendiri kadang masih, apa itu masalah 5? Apalagi orang luar Muhammadiyah. Masalah 5 ini padahal ada di buku tarjih yang hijau, gambar yang coklat itu ada semua. Karena ini juga coklat itu sama isinya, hanya beda di cover, bukan yang biru. Itu yang himpunan tulisan tarjih yang itu ada. Jadi babnya bab setelah pembahasan wakaf, maka ada bab masalah 5. Nah, dalam kitab tersebut yaitu Al-Masailul Khamsah. Itu mengenai apa? Mengenai pandangan Muhammadiyah, mengenai paham agama. Agama Islam itu satu, tapi pahamnya bermacam-macam.
ditanya ini namanya apa, semuanya sepakat satu suara, mik. Namun ketika saya tanya mik ini harga berapa, baru kemudian muncul perbedaan. Mungkin Mas Arifin menganggap ini micnya harganya 300.000 karena dilihat sepertinya bagus. Mas Agus mengira mic ini harganya paling 70.000. Karena apa? Kemarin beliaunya habis beli mic. Nah, jadi ngira mungkin sekitar 70.000. Beliau itu paham Mas Arifin dan Mas Agus dalam memahami harga mic. Begitu pula agama. Agama itu satu, Islam. Namun pahamnya berbeda-beda. Muhammadiyah memiliki semboyan arruju ila Quran wa sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Juga ada organisasi-organisasi lain, golongan-golongan lain yang juga punya semboyan yang sama, arruju ila Quran wa sunnah. Namun kelompok lain tersebut sama-sama rujuk ila Quran wa sunnah, tidak bertahan lama. Muhammadiyah kembali Quran dan sunnah, namun mampu bertahan 110 tahun besok persis secara Masehi. Kenapa kok bisa bertahan Muhammadiyah walaupun sama-sama semboyan Quran dan Sunnah? Sedangkan yang satu ini yang dibubarkan juga kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, apakah kemudian karena yang membubarkan itu tidak setuju dengan Quran Sunnahnya? Tidak. Tapi karena cara kembali ke Quran Sunnahnya itu yang dirasa kurang tepat. Maka Muhammadiyah mempunyai metode cara untuk kembali ke Quran dan Sunnahnya. Nah, caranya ini yang membedakan Muhammadiyah dengan golongan yang lain. Ali Abdul Rasid, seorang ulama dari Mesir, tokoh pembaharu, beliau menyatakan bahwasanya ilmu usul fikih itu merupakan satu-satunya khazanah ilmu dalam Islam yang tidak dimiliki agama lain, tidak bisa diadopsi oleh agama lain. Ilmu ulumul hadis itu masih bisa diadopsi dengan lewat penelitian, lewat riset, itu hampir sama dengan ilmu hadis. Tapi usul fikih ini tidak. Ini satu-satunya khazanah ilmu dalam Islam yang tidak bisa diadopsi oleh agama lain. Al-Quran dengan 6.600 Al-Quran hanya dengan 6.666 ayatnya tersebut, menurut pendapat yang masyhur, itu dengan bantuan ilmu-ilmu usul fikih dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang jumlahnya tidak bisa kita hitung dengan melalui perantara ilmu usul fikih. Maka Muhammadiyah ini juga punya paham agama bagaimana supaya Al-Quran dan hadis yang sifatnya global universal itu dapat menjawab permasalahan yang ada. Maka ada istilah paham agama dalam Muhammadiyah. Nah, ini tercantum dalam masalah 5 tadi. Jadi bahas mengenai paham agama dalam Muhammadiyah. Apa saja masalah 5 dalam Muhammadiyah itu? Sebelumnya saya sampaikan Al-Quran dan hadis itu ibarat makanan pokok masih mentah. Makanan pokok kita yang populer kan beras masak. Nasi, beras, ya, beras, mungkin orang dulu masih singkong gitu ya. Itu Quran dan hadis, itu Quran masih bahan makanan pokok yang masih mentah, atau bahkan bahan makanan yang masih mentah, kangkung masih mentah. Kemudian konsumernya, yaitu kita, tidak hanya umat Islam, seluruh umat manusia itu adalah orang yang mengkonsumsi tadi makanan yang masih mentah tadi. Nah, kemudian supaya makanan tadi beras, kangkung, kemudian terong bisa dimakan oleh manusia, itu caranya gimana? Dimasak, diolah. Ada kambing masih hidup jalan, bagaimana caranya supaya kambing itu bisa dimakan? Maka dibelah dan diolah sedemikian rupa. Maka di sini peran ulama, orang yang paham agama itu ibarat chef. Bagaimana dia mengolah bahan bahan makanan yang masih mentah tadi supaya bisa dikonsumsi oleh
Lah namanya chef kan macam-macam orang masak. Kalau orang yang pandai masak enak, bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, rata-rata doyan. Tapi ada orang yang masak mungkin sebenarnya pedes, sehingga masakan yang dihasilkan dari bantah tadi dikonsumsi masyarakat rasanya pedes. Begitu pula hukum-hukum dalam Al-Quran. Saya masak tadi kalau tidak profesional, bukan di bidangnya, maka Al-Quran dan hadis ketika dikonsumsi oleh orang-orang awam, manusia secara umum, kedengarannya seperti pedes, mengerikan. Nah, maka Muhammadiyah bagaimana supaya membuat resep itu dalam ilmu usul fikih tadi, agar Al-Quran dan hadis bisa dikonsumsi semua manusia, tidak terlalu pedes, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin, tidak terlalu anyep, sehingga enak. Karena ada nih yang kadang Quran hadis akhirnya di pedes semua, yang manis cuma satu, poligami. Yang manis bagi golongan tertentu. Dalam hal ini lagi bagi perempuan itu pahit. Karena dengar-dengar kalau makanan manis terus-menerus itu jadinya pahit gitu ya. Nah, kembali lagi ke tadi, Muhammadiyah itu mengelola bagaimana supaya memasak dan mengolah bahan yang masih mentah tadi supaya bisa dikonsumsi oleh semua orang, bisa dinikmati. Karena tidak semua orang bisa memasak, gitu ya. Itu analogi yang supaya bisa mudah dipahami. Masalah lima itu apa saja? Yang pertama yaitu ad-din atau agama. Yang kedua ad-dunia atau urusan dunia. Yang ketiga ada al-ibadah. Yang keempat sabilullah. Dan yang kelima al-qiyas. Itu masalah lima dalam Muhammadiyah atau paham agama dalam Muhammadiyah. Jika menggunakan istilah masalah lima bingung, istilah lainnya adalah paham agama dalam Muhammadiyah. Yang pertama ad-din atau agama. Dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah dibedakan pengertian agama secara umum dan juga pengertian agama secara khusus, yaitu agama Islam. Nah, agama yang khusus itu agama Islam. Pengertian agama secara umum yaitu wahyu Allah yang disampaikan melalui perantara para nabi-nabinya. Kemudian kalau pengertian agama Islam secara khusus yaitu pengertian agama Islam, maka wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang kemudian untuk umat-umatnya untuk kebaikan dunia dan akhirnya. Nah, itu pengertian agama Islam secara khusus. Yang kedua ada ad-dunia atau dunia. Kemudian muncul pertanyaan, apa kemudian Muhammadiyah sekuler membedakan urusan agama dan dunia? Kan seperti itu. Urusan dunia ini dibedakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Antum a'lamu bi umurikum. Antum, kamu, kalian, a'lamu lebih mengetahui bi umuri dunyakum, urusan-urusan dunia kalian. Jadi Al-Quran dan hadis itu hanya membahas mengenai hal-hal yang universal. Al-Quran hadis tidak membahas mengenai bagaimana cara menyebloskan sedotan ke aqua gelas. Al-Quran hadis tidak membahas mengenai bagaimana gelar karpet yang benar. Al-Quran hadis tidak membahas bagaimana membuat kipas itu sing apik kotak atau bener. Nah, maknanya apa? Al-Quran hadis itu bahas hal-hal universal. Teknis dan operasional itu masuk urusan dunia. Nah, contohnya seperti ini. Dalam perkara berpakaian, kita harus membedakan mana urusan dunianya, mana urusan akhiratnya. Urusan akhirat, urusan agama atau syariat. Berpakaian. Dalam berpakaian, urusan agama atau syariat itu dalam berpakaian ketentuannya hanyalah yang penting menutup aurat dan juga sopan. Itu ketentuan dalam syariatnya. Urusan dunianya yaitu mengenai bagaimana motif baju tersebut, model baju itu, warna dari baju itu,
anggap sebagai urusan agama, akan repot kita sendiri. Seandainya agama mengatur bagaimana warna baju kita. Misal karena ada hadis penduduk surga itu bajunya warnanya hijau, pakaiannya hijau. Mungkin rompi pemuda Muhammadiyah nggak bakalan tersikat karena warnanya keren. Seandainya dipaksa harus keren, nggak apa-apa, maka jadinya bid'ah karena bertentangan dengan syariat. Nah, seandainya urusan motif dianggap sebagai urusan syariat, maka tidak ada lagi motif-motif batik atau kerudung, model kerudung, maka kerudung semua sama akhirnya. Nah, dengan menganggap tadi warna, motif, model pakaian itu dimaksud sebagai urusan dunia, maka kita bebas memilih asalkan urusan syariatnya terpenuhi tadi, yaitu apa? Menutup aurat dan sopan. Sudah, itu urusan agama. Nah, itu mulai tergambar gitu. Jadi untuk membedakan tadi supaya tidak mencampur-adukan mana urusan dunia, mana urusan agama. Jadi bukan untuk memisahkan seperti sekuler, bukan. Untuk memudahkan kita memilah mana sih yang dianggap agama itu sebenarnya, mana sih yang termasuk kamar-kamar dalam urusan dunia. Rasul pun bahkan mengatakan seperti itu. Gak kebayang kalau kemudian sampai syarat mengatur secara teknis hal-hal seperti ini. Nah, memakai handphone, kita gunakannya poin-poin universal. Begitu pula dalam pola leadership atau kepemimpinan. Nah, kita bedakan mulai dibilang-bilang mana urusan agamanya, mana urusan dunianya. Dalam kepemimpinan, leadership itu ketentuan syariat yang penting adalah adil, apalagi musyawarah, amanah, jujur dan sebagainya. Itu di HPT yang terbaru, yang biru, yang tebal itu ada ketentuan kepemimpinan dalam Islam. Itu ketentuan syariatnya. Adil, jujur, amanah, musyawarah, itu ketentuan syariat. Lalu ketentuan dunianya apa? Sistem terserah. Mau pakai republik, empire. Kalau ada siapa? Lord Rangga mau bikin sudah empire, ya silakan. Mau bikin kerajaan, kesultanan, itu sistem, itu urusan dunia. Asalkan tadi poin-poin syariatnya terpenuhi, adil, amanah, musyawarah, jujur, itu terpenuhi. Mohon maaf kalau kemudian urusan teknis tadi, urusan sistem tadi dianggap sebagai urusan syariat atau agama. Misal sistem republik yang paling benar, maka bagaimana kerajaan yang ada di Inggris? Maka bagaimana kerajaannya di Arab Saudi kalau tidak salah? Atau yang dianggap betul adalah yang sistemnya kerajaan? Berarti Indonesia itu bertentangan syariat semuanya. Nah, maka sistem ini urusan dunia. Asal tadi poin-poin syariatnya terpenuhi. Jadi seperti itu, mas kalian, untuk membedakan hal-hal supaya kita mudah dalam menjalankan agama ini. Jadi beragama itu jangan dianggap sepaneng. Seakan-akan saya kalau tidak seperti ini, wah agama ini kayak orang tenanan. Saya kalau sehariannya hanya memakai kaos atau apa, ternyata kayak nggak tenanan agama ini. Harus pakai misalnya harus pakai baju berkancing terus, pakai kemeja, harus pakai sarung terus, itu merepotkan nantinya. Asalkan menutup aurat selesai dan sopan. Nah, jadi nggak usah ribet lah beragama. Yasiru wala tu'asiru. Permudahlah, jangan kamu persulit. Kalau kok mau pokoknya aku merosone agama begini berpakaian rapi sarungan terus, yaudah monggo itu untuk jenengan. Tapi tidak usah disampaikan ke yang lain, karena perintahnya basyiru wala tunafiru. Sampaikanlah kabar gembira, jangan buat orang lain lari. Seandainya semua orang dipaksakan harus pakai sarung atau harus pakai celana atau harus terus pakai peci terus, batal sih. Nah, maka akan repot
di Baitul Arqam lagi. Harus gembira. Jadi tadi yang pertama urusan agama dan urusan dunia. Yang ketiga al-ibadah, yaitu ibadah. Ibadah di sini dalam terjemahnya dibagi menjadi dua, yaitu ibadah am atau ibadah umum dan ibadah khas atau ibadah orang umum. Ibadah umum dan ibadah tidak umum. Ibadah khusus. Ibadah umum, ibadah umum. Ya kan lama katanya umum ya, enggak umum. Dari ibadah tidak umum dulu, ibadah khusus maksudnya. Atau istilah lainnya ibadah mahdhah, yang itu murni memang ibadah. Nah, contoh sholat, zakat, itu tidak boleh ada pembaruan-pembaruan di situ. Harus murni, ketentuan-ketentuan hitungannya harus sesuai. Sholat 4 rakaat atau 3 saya semangatnya subuhan terus orang rakaat, aku harus orang mantap subuhan orang rakaat. Itu aja. Nah, maka dalam ibadah mahdhah Muhammadiyah keras, tidak boleh nambah-nambah. Bahkan alasan utama kemudian ketika tahiyat awal maupun akhir, at-tahiyyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat dan Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa tidak ada kata sayyidina di situ? Karena sholat itu rangkaian ibadah mahdhah. Nah, Mas, kata sayyidina kan untuk menghormati kanjeng Nabi. Iya, menghormati. Tapi kalau dalam sholat karena redaksi yang disampaikan Nabi adalah Allahumma sholli ala Muhammad, maka tidak boleh kita tambahin. Tapi kalau di luar sholat, pidato, kultum, khutbah, sambutan, silakan. Mau ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa habibina, silakan. Tapi ketika di dalam sholat jangan sekali-kali Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa Muhammad. Tidak. Nah, maka membaca tadi sehingga dalam sholat tapi Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tapi kalau di luar sholat silakan tetap sayyidina atau enggak silakan. Nah, kadang silakan peran ketika khutbah tetap sayyidina dianggap bukan sayyidina. Oh, membaca sayyidina. Bukan masalah itu, karena tidak tahu dalil dasarnya tadi sebabnya. Nah, itu ibadah yang mahdhah atau ibadah yang murni, ibadah khusus. Memang itu ibadah tidak boleh kita otak-atik. Rukuk semisal kita nak mantep, boyo kowe sing kuat suwe, tak kowe ping pindho kowe. Rukuk tinggal rukuk nek malah kayak salat dana. Nah, itu tidak boleh. Dan yang kedua adalah ibadah umum atau ibadah ghairu mahdhah. Yang itu sebenarnya amalan biasa, keseharian adat. Kemudian kita niatkan ibadah menjadi bernilai ibadah. Contoh, nah Mas Agus gak live streaming ini ada ketentuan ibadah nggak sebenarnya? Enggak. Tapi Mas Agus niati, wah untuk menyebarkan dakwah syiar Islam, diniati apa? Maka menjadi bernilai ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, streaming bisa dilakukan siapapun, orang kafir pun bisa, bebas. Tapi kalau sholat kan hanya untuk umat Islam, itu memang ibadah mahdhah, murni ibadah. Tapi yang bermakna itu yang sebenarnya itu bukan ibadah, tapi diniatkan ibadah, maka menjadi ibadah. Contohnya lagi misalkan bekerja, itu ibadah bermakna, semua orang bekerja, muslim atau enggak bekerja. Maka kemudian diniatkan saya bekerja, niat lillahi ta'ala untuk memberikan nafkah kepada keluarga supaya bisa bersedekah, supaya bisa berinfak, membangun masjid dan sebagainya. Maka nilainya menjadi ibadah. Nah, yang berikutnya, yang keempat, nah, tadi yang pertama ad-din atau agama, yang kedua ad-dunya, yang ketiga al-ibadah, yang keempat sabilullah. Nah, kenapa kok jadi sabilillah? Karena ada fi, jihad fi sabilillah. Tapi kalau hanya sendiri berdiri jadinya sabilullah. Karena alamat asli kata dalam bahasa Arab, kalimat asli itu adalah harokat aslinya rofa. Jadi masjidun, kalau hanya masjid doang nggak boleh kita jadikan masjidin, kecuali di sebabnya di depannya ditambahin ila
nah, menjadi masjid, ilal masjidi. Tapi kalau tidak ada kata ilal, tidak ada kata lainnya, maka bahasa Arabnya masjid dia masjidun. Rofa itu alamat aslinya dhamma. Kalau depannya ada alif lam, maka al masjidu. Kalau tidak ada alif lamnya, masjidun. Nah, jadi jangan sekali-kali coba al masjidun diguyurkan MTX dan MI. Nah, jadi kalau ada alif lam di depannya, tidak boleh diambil. Nah, itu alamat asli rofa. Jadi sabilullah. Kecuali saya punya jihad fi sabilillah, bukan jihad fi sabilillah. Salah jadinya. Nah, kembali lagi yang keempat adalah sabilullah, yaitu apa-apa yang digunakan untuk menyebarkan dakwah paham Islam dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak perlu jihad yang maknanya jihad total atau jihad perang. Sabilillah dimaknai oleh sebagian kelompok muslim itu sebagai perang. Sehingga 8 asnaf dalam zakat itu salah satunya adalah sabilillah, dianggap ya wong sing perang. Pertanyaannya kita dalam kondisi damai. Sehingga yang sabilillah tadi nggak dapat catat, nggak ada bagian damai kok. Mas Agus semangat perang, kok parang. Apa mas? Kalau perang aku, perang langsung harus buh sebarang. Oleh bagian zakat itu nggak bisa. Apa contoh sabilillah? Menghidup-hidupi kaum amal usaha Muhammadiyah itu termasuk sabilillah, berjuang di jalan Allah. Menghidup-hidupi pemuda Muhammadiyah itu juga sabilillah, menghidup-hidupi Muhammadiyah itu sabilillah, berjuang di jalan Allah, menjadi pengurus di dalamnya. Walaupun jamaah sini tetap laksanakan terus-menerus, walaupun kuota mengis-mengis tetap streaming. Itu sabilillah. Kita mau zakat kalau DKI gitu. Sabilillah. Nah, siapa yang disenang oleh Allah? Yang kelima adalah al-qiyas. Al-qiyas maknanya sekarang memiliki maknanya menjadi dipersempit ya, mana yang sering kita dengar qiyas itu adalah analogi hukum yang tidak ada dalam dalil-dalil yang jadi yang jelas, kemudian dianalogikan, itu namanya qiyas. Itu yang sering kita dengar. Tapi makna qiyas di sini adalah ijtihad. Contoh qiyas yang analogi itu misalnya gini, tentang narkotika. Itu dalam Al-Quran tidak bakalan ditemukan. Hadis paling dhaif, paling palsu sekalipun tidak ditemukan larangan narkotika. Itu sebagai bentuk qiyas. Dalam Al-Quran tidak ada keterangan mengenai yas'alunaka 'anil khamri wan narkotika, tidak ada. Tapi yang ada yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Nah, maka narkotika dikiaskan karena menyebabkan adiktif, bilang kalau sebetulnya dikiaskan dengan khamr. Nah, sehingga apa di situ? Menyebabkan mabuk dan sebagainya, sehingga turunan hukumnya menjadi haram. Itulah ganja. Maka ganja cukup oleh sebagian bingung, ada sebagian boleh, ada yang nggak boleh. Karena memang dalilnya di Al-Quran nggak ada. Itu adalah ijtihad. Nah, qiyas di sini paham aku dalam Muhammadiyah adalah maknanya ijtihad. Ijtihad itu pembaruan apapun itu dalam beragama. Nah, ijtihad. Jadi Muhammadiyah itu tidak menutup ijtihad. Bahkan Tarjim Muhammadiyah berkali-kali merevisi fatwa itu, tidak masalah, kenapa tidak. Bahkan kasarnya gini, silakan revisi fatwa ini, munculkan dalil yang kuat. Jadi Tarjim seperti itu. Masalahnya kita mau coba kitab yang pakai, kita dalil untuk majelis Tarjim PP Muhammadiyah. Bukan kiai lagi, Prof. Ini saya nemu dalil ini gimana ya? Kemudian diajak berdiskusi, berdialog. Oh ternyata sih disampaikan lemah. Yes, tetap ada putusan apa? Kemudian kok ternyata kok kuat ya ini bisa jadi direvisi. Contoh revisi misalkan bacaan basmalah dalam sholat. Populer di kalangan kita saat itu baca basmalah dalam sholat membaca bismillah pelan, atau bahkan maaf ada yang tidak baca. Kemudian oleh Tarjim yang biru itu dijelaskan lagi, baca basmalah itu ada dua pilihan. Karena
karena basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib hukumnya dibaca. Jadi hanya dua pilihan. Yang pertama, dalam sholat jahar ya, yang keras bacaannya, itu bisa dibaca sir atau pelan, Alhamdulillahirabbil alamin, atau dibaca jahar keras, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Itu boleh semuanya. Jadi tidak kemudian karena sekali bismillahnya dibaca keras dianggap wah wis orang Muhammad. Tidak seperti itu. Di tarjim Muhammadiyah boleh keduanya, asal maksudnya bukan dua-duanya dibaca apa ya. Pertamanya Allah keras Bismillahirrahmanirrahim, tapi boleh memilih mau dibaca keras atau pelan. Itu kalau ditarjim, merevisi. Jadi ijtihad itu terus dilakukan. Dari kemarin pandemi Covid, jaga jarak itu bagian dari ijtihad. Nah, jadi pintu ijtihad di Muhammadiyah tidak pernah terbuka terus, karena agama Islam itu harus bisa menjawab tantangan zaman, tantangan waktu, tantangan masa, juga tantangan berbagai tempat. Ad-dinu sholihun likulli zaman wa makan. Agama itu harus senantiasa baik likulli zaman wa makan, di semua masa, era, dan juga di tempat. Baik, itulah paham agama masalah 5 dalam Muhammadiyah yang harus kita pahami, sehingga besok-besok lagi Kader Muhammadiyah ketika memasak menjadi chef tadi tidak kepedesan, tidak kasinan, tidak anyep, tidak pahit dan sebagainya, tapi pas minimal ya rotok-rotok diterima oleh masyarakat gitu lah. Nah, kenapa kalau Muhammadiyah jalan diterima? Karena tadi chefnya mungkin belum belajar resepnya. Demikian maka kajian pada malam ini. Kembali lagi ke Mas Arifin. Ya. Terima kasih Ustaz